bersama kami pemirsa. Di tengah memanasnya situasi dalam negeri dan ancaman serangan dari Amerika Serikat, Iran menutup wilayah udaranya. Dari pantauan layanan penelusuran penerbangan Flight Radar 24, Iran menutup wilayah udaranya untuk seluruh penerbangan sejak Rabu sore. Namun hal itu tak berlaku bagi penerbangan internasional dari dan menuju Iran dengan izin resmi otoritas Iran. Sejumlah maskapai internasional terkena imbasnya, diantaranya Indian Airlines, Aeroflot Rusia, dan Lufthansa. Maskapai ini terpaksa mengalihkan rute penerbangannya agar tidak melintasi langit Iran. Ya, penutupan tersebut rupanya hanya berlangsung sekitar 5 jam, pemirsa. Kamis pagi waktu setempat, otoritas Iran kembali membuka wilayah udaranya. Penutupan dilakukan di tengah kekhawatiran serangan terbuka Amerika Serikat ke Iran yang bisa membahayakan penerbangan. Amerika sendiri telah menarik sejumlah personelnya dari basis militer di Timur Tengah. Langkah ini diambil setelah Iran mengancam akan menyerang basis militer Amerika Serikat di Timur Tengah jika AS nekat menyerang. Ya, langit Iran terbuka lalu tertutup sunyi. Ancaman Amerika Serikat membayangi penerbangan dan warga sipil negeri. Pesawat belok arah, jadwal pun terganti. Di udara tegang, damai masih dicari. Dan kita akan berbincang bersama Kepala Staf Angkatan Udara periode 2002-2005 yang saat ini merupakan Ketua Pusat Studi Air Power Indonesia, Marsikal TNI Purnawirawan Cepi Hakim. Assalamualaikum, selamat sore Pak Cepi. Selamat sore, apa kabar? Baik. Salam sehat. Salam sehat Pak, terima kasih. Pak Cepi, tadi kan disebutkan bahwa Iran ini sempat menutup wilayah udaranya secara keamanan dan pertahanan. Ini apa artinya Pak, walaupun hanya beberapa jam sebenarnya? Iya, penutupan itu dipublikasikan melalui sebuah notem ya, pada tanggal 14 Januari atau tanggal 15 di Indonesia. Penutupan ini alasan resmi dari otoritas Iran itu tidak memberi penjelasan ya. Ada penjelasan rinci itu tidak ada. Tapi kalau kita melihat gambaran ketegangan geopolitik, ketegangan lingkungan di sekitar Timur Tengah, maka bisa diduga ini adalah dalam kerangka kewaspadaan nasional. Dalam kerangka peningkatan kewaspadaan dari Iran punya national security. Karena kalau kita mendengarkan atau mengikuti berita-berita, setelah Venezuela, Amerika akan ke Greenland, akan ke Iran, dan sebagainya. Dan tidak menutup kemungkinan bahwa Iran, jaringan intelijen Iran juga sudah menangkap ada gejala-gejala atau nada-nadanya akan mendapat serangan. Sehingga dia pasti dia menyiagakan angkatan perangnya pada siaga 1 atau alert 1 atau combat ready. Nah, pada periode meningkatkan kewaspadaan, kesiagaan angkatan perang itu, mungkin saja dia akan mencoba beberapa hal yang berkaitan dengan perlindungan udara wilayah teritorinya. Sehingga salah satu latihan-latihan yang disiapkan itu tentu memerlukan tingkat keselamatan yang tinggi. Jadi mungkin saja ini adalah bagian dari simulasi apabila mereka mendapat serangan mendadak dari Amerika dalam ini. Tapi intinya kita tidak tahu karena notice to airmen atau notem yang dipublikasikan oleh otoritas penerbangan Iran itu tidak menyebut alasan-alasan yang spesifik. Tetapi sekali lagi dengan mudah kita bisa menduga bahwa ini berkaitan dengan peningkatan suhu temperatur politik antara Iran dengan Amerika. Baik, jadi peningkatan tadi ada intens ya yang cukup besar di Iran, bagaimana sebenarnya ada ancaman-ancaman sehingga mereka mungkin ada beberapa pertimbangan seperti itu ya Pak ya. Nah, untuk penerbangan internasional sendiri Pak yang mungkin melalui atau dekat dengan wilayah Iran, apakah mereka juga beberapa maskapai atau negara juga harusnya sudah mengambil langkah preventif untuk tidak
melewati Iran untuk saat ini? Karena walaupun sudah dibuka ya untuk teritori di udara, Anda melihat concern untuk negara-negara sekitar atau maskapai seperti apa, Pak? Dalam keadaan yang seperti ini, sudah bisa dipastikan setiap maskapai penerbangan yang rute penerbangannya itu melintas Iran atau mendekati wilayah Iran, itu pasti sudah meningkatkan juga kewaspadaan untuk mengantisipasi apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan berhubungan dengan keselamatan penerbangan. Dan di dalam dunia penerbangan, komunikasi global tentang keselamatan penerbangan itu memang sudah terjalin dengan mapan, ya sudah established, mengikuti regulasi dari International Civil Aviation Regulation yang tertuang terutama sekali pada Civil Aviation Safety Regulation. Termasuk di dalamnya apabila ada wilayah udara yang mengancam keselamatan penerbangan, itu memang harus dipublikasikan melalui NOTAM namanya. Jadi saya pikir semua maskapai penerbangan memahami hal ini dan mereka juga sudah mengantisipasi peningkatan suhu politik di Timur Tengah. Oke, jadi bahwa kalau kita bicara keamanan dalam penerbangan, masing-masing pihak sudah punya hitung-hitungan ya Pak ya, karena melihat kondisi seperti ini pastinya sudah wanti-wanti seperti itu ya Pak Cepi ya? Iya. Oke, Pak, untuk tadi kan memang sempat ditutup lalu dibuka, penutupan hanya 5 jam. Anda melihat ke depannya apakah akan ada pola serupa atau seperti apa kalau dari Anda Pak prediksinya? Ketika memang kemarin ada pola seperti itu sempat ditutup dan menimbulkan kekhawatiran, Pak. Ya, kebutuhan untuk menutup atau membuka kembali tentunya mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang matang. Ya. Dalam hal ini pasti informasi intelijen itu sangat berpengaruh. Apakah itu informasi tentang hakikat ancaman ataupun informasi tentang peningkatan kewaspadaan oleh pemerintah Iran sendiri. Jadi memang sudah ada satu mekanisme yang standar, apakah itu akan ditutup total, apakah akan ditutup temporary, ya seperti yang sudah berlangsung pada tanggal 14 yang lalu, itu ditutup selama 5 jam. Sehingga maskapai penerbangan yang terpengaruh, yang terdampak dengan rute penerbangan mereka itu bisa memperhitungkan, oh ini ditutup 5 jam sehingga mereka mungkin delay atau dan lain sebagainya. Tetapi ke depan saya pikir sebelum ada pernyataan resmi dari pemerintah Amerika dan pemerintah Iran dalam konteks hubungan diplomasi, hubungan diplomatik mereka atau pengumuman-pengumuman lain dari perkembangan si suhu politik pertikaian antara Amerika dan Iran, itu tentu saja akan mempengaruhi bagaimana pemerintah Iran, dalam hal ini otoritas penerbangan Iran, mengadjust atau mengatur atau mengelola wilayah udaranya. Oke, baik. Pak, kalau pertanyaannya kita bicara mengenai kemungkinan paling buruk yaitu perang terbuka, Pak. Dari beberapa eskalasi yang kita lihat ya Pak, beberapa pekan ini. Seberapa dekat Pak menurut Anda dengan, tentunya kita tidak menginginkan hal itu, perang terbuka Pak? Perang terbuka apabila memang terjadi antara Amerika dan Iran, itu saya pikir akan sangat berbahaya, tidak hanya bagi kedua negara ya. Dampaknya itu akan sangat besar. Karena Iran diketahui juga sudah memiliki senjata nuklir. Apabila sebuah negara yang memiliki senjata nuklir dan dia merasa terpojok, tentu saja dia tidak punya pilihan lain kecuali menggunakan senjata nuklir juga. Nah, kalau nuklir melawan nuklir, maka itu tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Itu ada istilah menang jadi abu, kalah jadi arang, ya, karena dua-duanya akan hancur lebur. Saya pikir para elit atau pimpinan negara masing-masing itu memperhitungkan jauh ke arah ini. Memang belakangan ini kita sangat khawatir bahwa fenomena akan terjadinya perang dunia ketiga itu akan besar ya kemungkinannya, antisipasinya. Kenapa saya harus angkat ini? Karena kalau Amerika berhadapan dengan Iran, maka sebenarnya tidak hanya Amerika yang berhadapan dengan Iran, karena dampak dari koalisi dan persahabatan, hubungan erat dan lain sebagainya itu juga mempengaruhi negara-negara lain.
Misalnya saja sekarang ini Amerika dengan China masih terlibat dalam US-China trade war. Walaupun namanya trade war, tetapi itu bisa saja pada suatu ketika akan meletus. Dan mempelajari invasi Amerika ke Venezuela, memang mungkin saja akan terjadi sesuatu yang tidak diduga sebelumnya. Dan ini sulit untuk kita bisa mengantisipasi. Tetapi yang pasti adalah peningkatan suhu politik belakangan ini memang terus meningkat. Oke, jadi tadi Anda melihat bahwa ada, tidak hanya ketika kita bicara hubungan Iran dan Amerika, tapi ada beberapa negara di sekitar kedua negara ini yang memang kemungkinan akan ikut terlibat ya Pak, ketika ada serangan terbuka seperti itu ya Pak Cepi ya? Ya. Oke, Pak, kalau kita bicara posisi pertahanan Iran sendiri, Pak, bagaimana Anda melihat kekuatan Iran sendiri? Kalau kita tahu kan memang, ya mungkin secara jumlah atau apa tidak apple to Amerika, tapi di luar itu Iran mungkin akan di backup atau dibantu pihak lain. Anda melihat kekuatan pertahanan Iran seperti apa, Pak? Ya, di tengah kemajuan teknologi yang begitu cepat, dan kita sudah berada di eranya cyberspace, maka sulit sekali kita memperkirakan kekuatan perang sebuah negara. Tetapi intinya adalah Amerika dan Iran itu sama-sama memiliki senjata nuklir. Nah, disinilah yang akan berbicara sistem melawan sistem, dan informasi akan berperan menjadi hal yang sangat menentukan. Karena informasi-informasi itu akan digunakan sebagai trigger untuk bertahan apabila ada salah satu pihak yang menyerang. Nah, informasi-informasi ini bisa benar, bisa salah. Kenapa? Sekali lagi, di dalam cyberspace, informasi itu bisa di-jam, informasi itu bisa direkayasa. Tidak usah mengenai tentang perang ya, tentang informasi biasa aja kita mengenal hoax misalnya, informasi-informasi yang tidak bisa dipercaya dan sebagainya. Dan itu akan memegang peranan penting ya dalam sistem pertahanan negara masing-masing. Ya, mereka harus waspada, tetapi di sisi lain mereka juga harus meningkatkan kekuatan maksimal apabila mereka mengalami serangan mendadak. Venezuela adalah studi kasus yang sangat menjadi perhatian bagi Iran pasti. Oke, baik. Sebelum kita lanjutkan Pak Cepi, ini kita mau melihat bagaimana sebenarnya nasib WNI di Iran kalau ada serangan. Kita coba lihat cuplikan berikut ya Pak ya. Ya. Ya, pemirsa, situasi keamanan di Iran masih memanas. Dan hingga hari ini sejak pecah kerusuhan pada akhir Desember lalu sudah lebih dari 2.000 warga tewas. Ancaman Presiden Donald Trump untuk menyerang Iran juga sudah di ujung tanduk. Meski ribuan warga Iran turun ke jalan menolak campur tangan Amerika dan Israel dan konflik internal Iran. Pemerintah Indonesia mengakui sulit berkomunikasi dengan para WNI di Iran di tengah kondisi demonstrasi besar-besaran di negara tersebut. Menteri Luar Negeri meminta KBRI Iran untuk menyiapkan langkah evakuasi bagi 386 WNI di Iran jika situasi keamanan terus memburuk, termasuk jika Amerika benar-benar menyerang Iran. Dan saya juga sudah menyampaikan kepada dubes kita di Teheran untuk mempersiapkan langkah-langkah jika sewaktu-waktu evakuasi itu perlu dilakukan. Ya, Pak Cepi, kalau kita lihat urgensinya untuk mengevakuasi WNI saat ini, apakah memang mau tidak mau harus segera atau seperti apa, Pak? Ya, tentang evakuasi, saya pikir Kementerian Luar Negeri mempunyai standar operating procedures yang baku dalam hal ini. Bagaimana peningkatan keselamatan dan keamanan warga Indonesia di sebuah negara yang sedang terancam, itu sudah ada kalkulasi-kalkulasi dan sudah ada standar prosedur yang harus dilakukan. Tentu saja peningkatan ini memang mengundang keingintahuan banyak pihak bahwa situasi dan kondisi di Iran memang cenderung untuk menjadi perhatian utama. Dan dia menjadi lebih lagi menarik perhatian karena seperti berita terakhir,
misalnya Iran sudah memblokade sistem komunikasi sosial, ya, seperti internet yang diputus dan lain sebagainya. Dan tadi penjelasan Kemlu juga katakan bahwa kesulitan untuk bisa berhubungan dengan KBRI di Iran. Dan itu adalah tantangan-tantangan yang bergulir pasti di Kementerian Luar Negeri dalam perspektif melindungi keselamatan warga negara Republik Indonesia. Oke. Baik Pak, kalau melihat kondisi yang panas saat ini ya Pak ya, dengan tanda kutip bagaimana sebenarnya gejolak di Iran sendiri dan ya ada pro dan kontra ketika Amerika ingin masuk seperti itu. Bahkan rakyat Iran pun juga terbelah seperti itu, Anda melihat. Apa yang bisa dilakukan Pak, ya baik itu Iran maupun Amerika agar kondisi lebih tone down seperti itu, agar kita tidak menuju ke kemungkinan terburuk Pak? Menurut Anda masih ada opsi seperti itu Pak? Ya, membaca Iran ini sekarang agak sulit ya, karena kalau kita berbicara tentang kerusuhan yang terjadi, itu sulit sekali untuk membacanya. Bahwa berita-berita yang mengatakan bahwa putra sah Iran akan kembali dan sebagainya, itu saya pikir biasa ya, di setiap negara pergantian rezim memang silih berganti. Seperti kita ketahui dulu Shah Iran digulingkan oleh pengikut Ayatollah Khomeini misalnya. Kita masih ingat bagaimana Ayatollah Khomeini kemudian berhasil kembali ke Teheran dari pengungsiannya di Paris. Dan itu sudah puluhan tahun ya, 78, 79 mungkin. Dan sekarang mungkin saja terjadi perubahan iklim, dan masyarakat juga sudah melihat banyak alasan untuk mengganti rezim. Berita-berita yang terakhir mengatakan mereka melawan pemerintah. Tetapi di saat yang bersamaan ada ancaman dari luar. Nah, ini yang saya sebutkan sebagai agak sulit untuk dibaca, karena sebuah negara apabila berhadapan dengan musuh bersama, mereka akan bersatu terlebih dahulu sebelum mereka menyelesaikan konflik internal mereka, ya. Jadi kalau memang ancaman-ancaman Amerika sudah kelihatan seperti agak nyata atau dekat sekali dengan realitas, maka saya percaya rakyat Iran akan bersatu padu terlebih dahulu untuk menyelamatkan negaranya. Bahwa kerusuhan-kerusuhan itu akan muncul kembali setelah situasi aman, yaitu nanti bisa kita lihat kembali bagaimana. Di sini peran dari leadership ya, national leadership di tingkat strategis itu sangat menentukan. Saya sendiri sekali lagi sulit untuk bisa meramalkan, karena berita-berita yang berkembang pun tidak memberikan satu informasi yang mudah untuk bisa dijadikan pembahasan untuk menganalisis masalah ini. Oke. Dan kalau kita lihat ya Pak, secara historis juga Iran posisinya dengan beberapa negara sahabat, tentunya Amerika punya hitung-hitungan yang tidak akan mungkin gegabah ya Pak, karena ketika mungkin Venezuela dengan mudah seperti itu Trump bisa begitu, tapi dengan Iran tidak akan semudah itu ya Pak ya. Ya. Oke, baik Pak Cepi, terima kasih banyak atas waktunya. Marsikal TNI Purnawirawan Cepi Hakim, sehat-sehat Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama, terima kasih. Salam sehat. Dan pemirsa, di tengah menanti kepastian evakuasi WNI di Iran, dihimbau untuk mengikuti arahan KBRI dan Kemlu. Pertama, KBRI Teheran menghimbau seluruh WNI agar senantiasa meningkatkan kewaspadaan, memantau perkembangan situasi melalui sumber informasi resmi, menghindari lokasi pusat-pusat demonstrasi dan kerumunan massa, serta menjaga komunikasi dengan KBRI Teheran. Kedua, bagi WNI yang memiliki rencana perjalanan ke Iran dihimbau agar menunda perjalanan tersebut hingga situasi dan kondisi keamanan dinyatakan kondusif. Dan jika dalam situasi darurat, WNI dapat segera menghubungi hotline KBRI Teheran melalui nomor +98 991 466 8845 atau +98 902 466 8889 atau hotline Direktorat Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri di nomor 0812 9007 002.